Quarter life 25 sampai 30 tahun. So, hi ya, welcome back with me. Balik lagi di storytelling transisi hidup dari umur 25 sampai 30. Dia riding the wave, ada juga yang create the wave, ada beberapa sebenarnya, ada beberapa yang kayak lagi ngejalanin tapi ada rasa kayak nggak ada yang support di kehidupannya, atau mungkin ketika ada support di kehidupannya tapi dia tidak merasakan kenyamanan, sebenarnya kenyamanan dalam kehidupannya gitu. Itu normal ya yang dirasain ya, karena bukan cuman lu sendirian aja yang ngerasain itu. Bahkan bisa gue bilang hampir semua orang tuh ngerasain hal-hal yang dimana transisi dari umur ketika kalian teenager sampai ke mature gitu kan, itu memang berdampak ke psikologis gitu kan. Ya mungkin tadinya mikir habitnya nggak terlalu banyak pressure gitu kan, terus ketika umur udah mulai menjelang, udah mau transisi dari teenager ke mature-nya, itu yang kita lihat kenapa sih kayak orang-orang itu lebih seneng sendiri. Tadinya seneng ngumpul-ngumpul sama teman-teman, hangout gitu kan segala macam, jadi kayak mendingan di rumah aja. Karena terkadang yang kita rasain kalau misalnya kita lagi nongkrong apa segala, ya udah paling kayak memulihkan situasi pada saat itu aja. Mungkin kayak lu lagi nongkrong sama temen-temen, nggak berdampak. Nah, beda halnya kalau misalkan kita lagi sendiri. Terkadang malah kita lebih ke push merasanya itu kayak orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Permasalahan dalam kerjaan, ada permasalahan dalam relationship. Bisa nggak ya gue melewati ini? Atau mungkin relationship dalam keluarga, terus gue bakal bagaimana ke depannya gitu kan. Itu normal dalam fase transisi itu. Tetap improve diri lo, jangan pernah berhenti di satu titik. Gue stuck sama hal yang gue suka di situ aja. Ketika situasi lain atau orang lain sudah mulai growth dengan pencapaiannya, kita terjebak dalam situasi yang sama, mulai terpressure. Gimana sih masa depan gue? Di situ lo mulai menyadari kehidupan ini berkompetisi. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling improve, faktor luck pun menentukan. Ya itu pilihan hidup sebenarnya. Step pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Karena gue salah satu orang yang berpikir skema jangka pendek dan skema jangka panjang. Kalau nggak begitu, gue kayak bakal terus-terusan di titik yang sama, bro. Nggak akan bisa survive gitu loh di kehidupan gue. Karena sejujurnya banyak banget mimpi yang pengen gue keluarin, banyak banget mimpi yang pengen gue capai juga gitu kan. Dan kalau itu nggak pakai skema jangka pendek dan jangka panjang, itu semua bakal berantakan banget. Pada akhirnya kalau misalkan situasi itu ngebuat kebingungan gitu kan, ada satu point of view yang dimana mungkin kalau misalkan lu sebagai worker company gitu kan, lu mikir gue pengen buat bisnis gitu kan, gue pengen ini itu segala macam. Ketika lu ngebuat itu, lu nggak akan, atau belum tentu lu akan bisa. Lu harus ditempa dan ngebuat lu itu bisa menguatkan mental lah. Setidaknya kalau lu pun tidak mendapatkan pengalaman apapun di satu pekerjaan itu, lu mungkin bisa mendapatkan mental yang akan ngebentuk lu nantinya. Karena apapun pekerjaannya, apapun situasinya, apapun yang lu bakal alami nanti, balik lagi ke mental lu, sekuat apa mental lu. Gua nge-build satu tim yang solid gitu kan. Tim yang solid, tim yang bisa ngebuat gua growth gitu. Itu nggak gampang juga. Gua harus belajar ketika situasi masih belum cukup umur sebenarnya. Waktu itu gua masih umur 20-an, gua nge-build YouTube, gua nge-build sosial media gua nge-build personal branding gua harus ngedit juga, gue harus syuting juga, gue jadi talentnya juga. Ups and down yang gue laluin gitu kan, sampai gue ngatur waktu apa segala, dan gue akhirnya harus memilih karir gue dibanding akademis gue gitu kan. Gue harus banget memilih gitu kan. Itu menjadi pengalaman yang dimana langsung mentalnya tuh terbentuk secara alami gitu kan. Transisi dari umur teenager sampai ke mature itu memang ngebuat kita tuh merasa kayak depresi, merasa kita selalu kayak terbelakang apa segala ketika melihat orang lain sudah bisa mencapai A, B, C, D, sementara kita masih kayak stuck gini-gini aja. Sebenarnya nggak aslinya nggak gitu juga. Aslinya nggak seperti itu. Mungkin dia juga mikir kalau misalkan lu itu udah growth dibanding dia. Jadi ini masalah point of view aja sebenarnya, masalah point of view. Yang terpenting adalah lu bisa improve. Improve itu nomor satu. Ketika dimanapun pekerjaannya, improvement itu nomor satu. Sama kayak gue, kayak misalnya gue di entertain, gue merasa gue kalah improvement pada saat gue lagi top level dan gue stuck di satu titik itu aja. Nah, itu salah satu pengalaman yang ngebuat gue berpikir kayak memang harusnya tuh dari segala sudut itu gue harus ya improvement. Apapun, mau bisnis kecil-kecilan, bisnis menengah, bisnis apapun, improvement itu memang menjadi salah satu yang ngebuat lu
bakal terus konsisten. Nggak usah khawatir dengan apapun yang terjadi di diri lu. Semua akan berjalan baik-baik aja ketika lu memikirkannya dengan tepat. Oke.